siang hari ini akan saya jelaskan secara lengkap, secara detail bagaimana mengidentifikasi frame federal yang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman federalis Nusantara dan teman-teman goeser se-Nusantara. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul ke saya baik lewat inbox Facebook maupun DM Instagram. Om, bagaimana cara mengidentifikasi federal yang asli? Saya punya frame dapat dari tempat rosok tapi nggak ada nomor serinya. Ini federal asli atau bukan ya? Mungkin beberapa teman-teman sudah banyak yang saya jawab ketika dapat frame yang baru tanya, Om, ini federal asli atau bukan? Maka hari ini akan saya buat bagaimana cara mengidentifikasi sepeda federal asli atau palsu atau bukan federal, seperti itu ya. Di sini di awal yang harus teman-teman pahami adalah bahwa federal itu ada dua generasi. Ini kita pisahkan dulu dua generasi. Generasi awal ini memang sebagian besar belum memiliki nomor seri. Kemudian di generasi yang lebih muda, ini sudah banyak yang bernomor seri. Ketika sepeda federal sudah memiliki nomor seri, apalagi nomor serinya berawalan FC, tentunya nggak perlu diragukan ya. Atau SN line yang itu masih klasifikasi federal. Nanti di dalam deskripsi video ini akan saya sampaikan juga katalog nomor seri federal secara lengkap. Jadi pada kesempatan siang hari ini akan saya jelaskan secara lengkap, secara detail bagaimana mengidentifikasi frame federal yang asli. Tolong disimak sampai akhir ya, supaya nanti nggak ada pertanyaan lain. Padahal sudah saya jelaskan, kecuali pertanyaan itu belum saya sampaikan pada video kali ini. Jadi untuk pertanyaan lain silahkan bisa disampaikan lewat komentar saja. Nanti takutnya kalau di DM atau di inbox, terutama inbox, nggak terbalas seperti itu. Pertanyaan yang muncul adalah frame saya nggak ada nomor serinya, ini federal atau bukan? Seperti yang teman-teman ketahui bahwa Sarang Pit ini tempat modifikasi, restorasi, membangun kembali sepeda federal. Dan 90% frame federal yang saya dapatkan itu dari luar kota. Jadi tidak selamanya saya langsung COD, cash on delivery, lihat barang, kita bayar, federal asli, bawa pulang. Tidak ya. Jadi ketika frame yang saya dapatkan dari luar kota ya saya lihat fotonya, minta hanya beberapa bagian, nggak harus detail, bagian DO-nya, bagian las-lasannya, kemudian bagian elliotnya. Jadi nanti akan saya bagikan juga bagaimana mengidentifikasi federal yang asli atau bukan, terutama konteksnya adalah frame-frame generasi awal atau generasi seri-seri lama. Nah, untuk di serinya sendiri federal itu banyak sekali seri, dan satu seri pun macam variannya juga luar biasa ya. Yang paling banyak beredar yang teman-teman ketahui mungkin seri kucing ya. Seri kucing mulai dari, kalau di seri kucing itu seri awal, generasi awal ada seri-seri MG ya, MG40 City Cat, MG30 Street Cat, MG20 Bobcat. Jadi ini termasuk seri kucing generasi awal. Kemudian di generasi baru seri SS ini sudah generasi baru. Jadi secara ukuran beda dan juga fisiknya beda, karena ini sudah punya nomor seri, kemudian fisik yang lain, entah itu drop out-nya atau pivot atau looks yang ada situp, ini tentunya memiliki perbedaan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah frame federal seri awal yang belum bernomor seri. Ini yang akan saya identifikasi ciri fisik frame-nya. Nah, bagaimana mengidentifikasi federal yang belum bernomor seri, apakah frame-nya asli federal atau bukan? Jadi ada 3 bagian cara mengidentifikasi atau cara melihatnya. Yang pertama, dilihat dari full frame ya. Dari keseluruhan full frame
itu kita bisa lihat apakah jalur kabel yang di bawah downtube atau di atas downtube ini memiliki 3 selongsongan jalur kabel seperti ini ya, 1, 2, 3 ini. Kemudian di seri-seri awal yang belum bernomor seri itu kebanyakan kan seri kucing atau seat stay ini berbentuk apa ya, sudut atau cekung atau bambu runcing, berbentuk sudut seperti bambu runcing, ujung seat stay yang menuju ke seat tube ya atau seat post ini berbentuk bambu runcing. Kemudian di bagian potongan, di bagian apa ya namanya, potongan ini teman-teman bisa lihat, jadi ada bagian yang cekung seperti daun, jadi ada bagian yang cekung seperti daun seperti ini. Jadi satu bagian full frame. Dari full frame kita bisa melihat jalur kabel rem belakang yang berada di bawah top tube atau di atas top tube. Kemudian kita bisa melihat ujung seat stay yang tersambung dengan seat tube. Kemudian kita juga bisa melihat bagian drop out, terutama kalau view-nya dari sebelah kanan seperti ini, dari sebelah kanan. Terus bagian yang kedua seperti ini, cara mengidentifikasinya. Kita ambil view seperti ini. Nah, dari view seperti ini kita bisa melihat, teman-teman bisa lihat tempat dudukan selebor. Tempat dudukan selebor yang di atas dan tempat dudukan selebor yang berada di bawah. Apabila dudukan selebor yang ada di bawah ini masih berbentuk plat, nah ini masih berbentuk plat seperti ini adalah seri-seri awal teman-teman. Sebagian besar belum memiliki nomor seri ya, meskipun ada juga dengan frame seperti ini, dengan dudukan selebor yang ada di bawah chainstay di belakang BB ini berbentuk plat tapi sudah memiliki nomor seri ya. Ini masa-masa transisi, jadi nomor serinya nomor seri angka di bawah BB menghadap ke tanah. Kemudian dudukan selebor yang di atas ya, yang bagian atas ini berbentuk pipa untuk ujung sambungannya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ujung sambungan ke kanan dan ke kiri ini tidak dilas timbul, termasuk juga ini stopper rem belakang untuk stopper cantilevernya ini di bagian ujung kanan dan kiri tidak dilas timbul, tapi dilas menggunakan las kuningan ya, dilas kuningan. Jadi kalau di sini lasnya timbul, lasnya juga kasar, hampir setiap sambungan tubingnya lasnya kasar lah. Ini perlu dipertanyakan tentang keaslian federalnya. Jadi itu teman-teman, setelah teman-teman tahu full frame-nya dari sebelah kanan, kemudian yang lebih detail adalah ke bagian dudukan selebor atas dan dudukan selebor bawah. Kalau dudukan selebor atas bentuknya pipa, ujung kanan kiri tidak dilas timbul. Berikut juga dudukan cantilever rem belakangnya. Untuk di bagian bawah, dudukan selebor bawah, ini teman bisa lihat ya, kebetulan sudah saya pasang selebor, jadi bentuknya itu plat dari bawah. Nah, ada juga frame-frame yang menggunakan di sini di bawah ini menggunakan plat untuk dudukan selebornya, tetapi letaknya di atas. Nah, ini jelas bukan federal, seperti itu ya. Itu cara mengidentifikasi sederhananya. Kemudian identifikasi yang ketiga tentang frame yang belum bernomor seri. Nah, ini kita lihat DO-nya. Jadi DO dropout-nya sebagian besar kan belum beranting ya, meskipun ada juga yang beranting. Ini DO-nya meskipun belum beranting, ini memiliki plat yang tebal. Jadi plat yang tebal. Platnya itu tebal, teman-teman. Terus ada juga Elliott yang satu di sini, Elliott untuk dudukan rak. Kebetulan ini Elliott-nya satu.
jadi tempat rak maupun selebor jadi satu. Nah ini biasanya seri-seri kucing MG, bisa MG 40 City Cat, MG 30, Street Cat, MG 20, Bobcat. Jadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman sudah identifikasi dari dudukan selebor atas ke bawah, oh kok mirip federal, tidak dilas timbul atau lasnya kuningan halus, maka kita lihat DO-nya. DO-nya kalau belum beranting seperti ini, kemudian eletnya hanya satu, ini seri-seri MG. Kalau belum beranting, kemudian elliotnya di sini juga dua, yang lainnya persis sama persis, kemudian di sini elliotnya dua di bagian sini ya. Jadi yang depan untuk rak, yang belakang untuk selebor. Kalau elliotnya itu dua, ini biasanya seri-seri Street Cat 550. Ada yang belum bernomor seri, ada juga yang bernomor seri angka seperti itu. Ada juga yang sudah beranting, tapi akan berbeda. Seri Street Cat 550 itu dengan MG 20 Bobcat ya. Ini Bobcat MG 20, ada yang beranting, ada juga yang belum beranting. Nah, kalau MG 20 yang beranting itu teman-teman bisa lihat di sini, DO-nya tebal, kemudian elliot di sini ada dua. Terus di bagian anting dengan bagian yang ke as itu platnya tebal banget. Bedanya kalau di SC550 atau Jaguar yang sudah beranting, platnya ini lebih tipis. Platnya tipis, kemudian di sambungan yang menuju ke anting itu ada sedikit cekungan. Jadi beda ya ini. Ini berbentuk plat, kemudian ini mirip seperti cor. Jadi kalau seri MG 20 yang sudah beranting itu DO-nya tebal banget. Seperti itu teman-teman cara identifikasinya. Jadi ada 3 langkah ya mengidentifikasi frame federal belum bernomor seri, apakah original federal atau bukan. Yang pertama dari keseluruhan frame, dari sebelah kanan kalau bisa, kemudian dari dudukan selebor, terus kita lihat las-lasannya. Nah teman-teman juga bisa membandingkan selain las-lasan yang ada di pipa dudukan selebor atas dan bawah ini, teman-teman juga bisa melihat las-lasan setiap sambungan tubing, setiap sambungan pipa. Jadi meskipun seri awal belum bernomor seri, sambungannya tetap halus ya. Seperti ini saya tunjukkan. Jadi ini sambungan lasnya itu rapi banget. Ini di bagian belakang juga sama. Ini setiap sambungannya rapi. Ujung seat stay yang ke seat tube ini seperti bambu runcing dan cenderung cekung, bagian tengahnya cekung seperti daun gitu. Ini seri awal, jadi bagian atas untuk stopper rem dan dudukan selebor atas ini lasnya kuningan, dan di bagian bawahnya ini juga berbentuk plat. Kebetulan ini yang warna hitam kombinasi abu-abu, kombinasi ungu, ini adalah seri Street Cat MG 30 yang sudah kita refine. Terus yang di awal tadi saya identifikasi yang dua warna ini juga seri MG tapi MG 20 Bobcat MG 20. Ini juga sama yang hijau. Seperti itu cara mengidentifikasinya. Terus satu lagi perlu saya tambahkan ya, untuk jalur kabel rem yang di bawah top tube atau ada juga yang di atas top tube itu memiliki 3 jalur selongsong. 3 jalur selongsong kabel rem belakang. Seperti itu.
Nah, ini yang di bagian depan, ini Cougar, Federal Cougar, pasangannya Puma, termasuk seri macan yang sangat langka ya ini, kebetulan masih original. Tapi di bagian bawah, ini kan seri lama, tapi kok di bagian bawah ini sudah bentuknya pipa. Ini sudah bentuknya pipa ya, di bagian atas, ini dudukan selebor atas berbentuk pipa, di bagian bawah juga bentuknya pipa. Apakah sudah bernomor seri? Saya jawab iya, ada nomor serinya. Meskipun juga ada sebagian yang belum bernomor seri, tidak bernomor seri. Ini kebetulan nomor serinya ada di bawah BB. Ini seri awal juga. Nomor serinya untuk Cougar ini nomor serinya angka. Di bawah BB menghadap ke tanah atau ke jalan. Seperti itu teman-teman. Kita bergeser ke sebelah kanan. Ini adalah sepeda-sepeda Federal yang masuk klasifikasi seri muda. Artinya seri yang sudah memiliki nomor seri. Nah, nomor seri. Caranya bagaimana mengidentifikasi sepeda Federal yang sudah bernomor seri? Langkah pertama seperti tadi ya, dari full bike, dari full frame maksudnya. Dari full frame itu kita bisa lihat bagaimana jalur kabelnya, bagaimana drop outnya, bagaimana ujung seat stay yang ke seat tube-nya. Untuk yang di paling depan warna merah ini termasuk seri gunung dengan jalur kabel atas ya, jalur kabel atas. Jadi harus kita lihat dulu full frame-nya seperti apa. Nah, untuk di seri muda ini nanti kan sebagian besar sudah bernomor seri. Jadi pengkategoriannya adalah berdasarkan ini masuknya seri apa, ini masuknya tipe apa, seperti itu. Jadi secara fisik seperti tadi cara identifikasinya, yang pertama tadi full frame, kemudian yang kedua juga sama ya, di pipa dudukan selebor atas ini juga sama, pipa bagian ujung kanan dan kiri tidak dilas timbul, tapi lasnya pakai kuningan. Begitupun stopper rem belakang atau cantilevernya. Nah, bedanya di cantilever, stopper cantilever ini kalau di seri muda dia sudah lebih bulat, bentuknya lebih bulat. Kalau di seri awal tadi kan bentuknya masih seperti plat ya. Bentuknya seperti plat seperti ini seri-seri awal. Dan di seri muda sudah sedikit bulat. Nah, di bagian dudukan selebor bawah ini juga bentuknya itu pipa teman-teman, bukan plat lagi ya, seperti di seri-seri awal tadi ya, bentuknya pipa. Kalau dudukan selebor bawah ini yang di belakang BB ini sudah pipa, ini adalah Federal yang masuk klasifikasi seri muda, berarti dia sudah memiliki nomor seri. Nomor serinya berada di bawah BB. Ini kebetulan saya kerok ya, sehingga supaya tahu nomor serinya. Di bawah BB itu menghadap ke tanah, atau berada di seri-seri lain ada yang berada di samping situ bawah sebelah kiri atau di atas BB sebelah kiri. Seperti itu. Itu cara mengidentifikasinya. Nah, nanti berdasarkan nomor seri Federal di seri-seri muda itu kita kategorikan masuk ke jenis apa atau seri apa atau tipe apa. Jadi nomor seri pun juga tidak bisa menjadi patokan ini harus masuk seri ini, karena banyak ditemukan Federal yang bernomor seri hampir sama tetapi jenisnya berbeda. Ada juga Federal yang
bernomor seri bukan angka, bukan FC, bisa nomor seri angka, bisa nomor seri berawalan dengan P, berawalan dengan K, berawalan dengan J, berawalan dengan W, ya macam-macam ya ini pengkategoriannya. Nanti klasifikasi seri-seri muda berdasarkan nomor seri ini silahkan sekali lagi teman-teman cek di deskripsi dari video ini, seperti itu ya. Terus yang akan saya bahas berikutnya adalah tentang ciri federal yang selama ini beredar bahwa federal itu ujung seed stay harus bambu runcing, harus punya Elliott rak, harus DO-nya harus anting. Itu adalah pemahaman yang salah. Jadi di seri-seri muda itu sebagian besar tidak lagi seed stay-nya berbentuk bambu runcing. Ya, jadi sudah lebih banyak langsung menyambung dengan situp yang di dekat seed clamp. Ini ya, di sini. Ini seri magma, juga seri gunung, ini tidak bambu runcing lagi. Kemudian ini yang kemarin saya review di video sebelumnya, ini sudah bernomor seri. Nah, ini adalah seri kucing teman-teman, seri kucing muda, seri Street Cat SS, Nice People Rider. Jadi bedanya dengan Street Cat yang MG30, di Street Cat SS ini memiliki looks keni di ujung situpnya. Terus seperti tadi ya, yang jelas ini sudah bernomor seri. Nomor seri untuk Street Cat ini berawalan dengan angka, kebetulan berawalan nomor angka. Ada juga Street Cat SS yang nomor serinya itu berawalan dengan huruf K, nomor serinya melingkar di BB. Ada juga yang berawalan FC. Jadi itulah varian uniknya, varian-varian di federal seperti itu. Yang di belakang ini adalah seri T-Rain dengan ciri khasnya hampir sama seperti magma mountain series tadi, atau diagram mountain series juga hampir sama, jalur kabel atas. Ini seri muda, jadi yang jelas sudah punya nomor seri. Fisiknya juga sama, bagian bawah di sana berbentuk pipa ya, jadi yang bentuknya pipa, bagian dudukan selebor bawah pipa itu sebagian besar sudah memiliki nomor seri. Jadi tinggal pengkategorian ini masuk seri mana, itu tinggal kita lihat berdasarkan katalog federal yang sudah di-share. Jadi yang saya bagikan katalog federal itu juga dari temen juga, dari Katso miliknya Lek Supriyadi Plat AB yang sudah pernah dibagikan ke Facebook maupun di blognya Katso sendiri. Nah, nanti akan saya sampaikan juga di deskripsi dari video ini. Demikian teman-teman, semoga berikutnya bisa saya sambung lagi untuk identifikasi federal secara lengkap. Pada kesempatan kali ini saya cukupkan supaya durasinya juga tidak terlalu panjang. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe channel Sarang Pit supaya berikutnya bisa saya bagikan lagi. Teman-teman bisa mengikuti informasi-informasi seputar sepeda dan dunia bersepeda. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.